Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini, Pak Adri? Alhamdulillah, sehat Pak. Bapak bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana teman-temannya yang lain? Sementara, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Ya, Pak. Beberapa waktu lalu baru kita ketemu lagi ya. Ya, syukur alhamdulillah kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu bukan cuma melihat dari layar saja tetapi bisa bertemu secara fisik. Tidak lupa kita berdoa dan mengirimkan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa memberikan kepada kita jalan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Ya, kita sebagai orang Islam selama bulan puasa ini adalah hari ke 17 ya. Ke 24. Iya, tinggal berapa hari lagi? Hari Sabtu kayaknya kita sudah lebaran. Iya, Pak. Sepertinya kita sudah mau berlebaran. Ya, nggak apa-apa, kasih aktif saja dulu semua. Nanti sebentar baru kasih aktif saja anunya dulu semua, mic-nya. Ya. Jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama kayaknya. Yang kedua, Pak. Yang kedua, Pak. Yang pertama dulu masih di kampus ya? Di kampus. Iya, Di kampus, Pak. Masih di kampus ya, oke lah. Ya. Saya yakin teman-teman semua sudah luar biasa ilmunya karena Pak Dr. Baharudin sudah selesai, Pak Prof. Ansar sudah selesai, jadi senior-senior saya sudah selesai. Jadi saya ini tinggal kita bicara-bicara saja. Prof. Ansar sudah selesai, Pak Dr. Baharudin sudah selesai. Sebenarnya saya tinggal menagi-nagi ini tugasnya. Tugasnya kan tinggal proposal kita tunggu. Ya, sekarang ini mungkin sebentar menulis. Ya, karena tidak lama lagi kita final. Sebenarnya bulan 5 ini final. Tapi mungkin kita akan undur sampai selesai lebaran lah, baru kita final. Karena kalau dalam suasana bulan puasa final, akhirnya tidak bisa menyontek. Ini, Pak. Iya. Tapi untuk metode penelitian kan tugas saja, dan tugasnya itu cuma buat proposal dari bab 1 sampai bab 3. Jadi cuma 3 bab. Ya paling-paling 1 minggu selesai dibikin. Itu sudah lama sekali itu kalau 1 minggu ya. Ya. Biasa orang kalau buat proposal itu SKS ya. Yang masalah referensinya, Pak, susah. Referensi banyak sekali. Terhambur-hambur di internet. Jadi banyak sekali referensi kalau cuma referensi mau dicari. Persoalan adalah bagaimana kita membaca referensi itu. Itu yang jadi problem kan? Iya, Pak. Iya. Jadi dalam membaca referensi tidak perlu dibaca secara utuh. Jadi referensi itu apa yang kita butuhkan itu saja yang kita baca. Jadi tidak usah dibaca semua. Kalau dibaca semua akhirnya susah. Paling-paling dalam 1 hari 1 referensi saja bisa dibaca. Tapi kalau kita cuma mau membaca yang kita butuhkan ya pasti banyak lah yang bisa kita baca dalam 1 hari. Ya itu intinya ya.
Nah ini Pak, Mohon mengenai maaf, saya pemilihan tidak tahu judul bahasa Pak. Inggris. Saya juga tidak paham bahasa Inggris. Ya, tapi banyak alat yang bisa kita gunakan untuk bisa mengetahui. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya terutama yang kuantitatif, ya mudah sekali untuk mendapatkan. Karena kalau kuantitatif itu lihat saja hasil output analisisnya selesai. Itu saja yang dilihat, yang lain-lain tidak perlu. Kemudian yang kedua yang perlu dilihat adalah variabel apa yang dia gunakan. Variabel itu indikatornya apa? Itu saja yang dicari. Kan biasa langsung di situ ada indikator. Sudah. Oh, ini indikatornya. Sudah, itu saja catat selesai. Yang lain tidak usah dibaca. Yang lain itu dibaca cuma untuk memberatkan saja kepala. Ya. Yang paling penting adalah kita paham, ya. Oh, hasilnya mengatakan positif signifikan. Ya terserah dari saya lah kata-kata apa yang cocok. Jangan menggunakan kata-kata yang persis sama dengan yang di jurnal itu. Itu namanya plagiarisme. Ya. Tetapi tetap kita merujuk karena kita mendapat ide dari tulisan itu, maka kita tidak merujuk ke tulisan itu. Ya. Nah, itu dalam bagaimana kita mencari referensi, ya. Jadi referensi mudah untuk mencarinya. Yang paling penting adalah kita menulis dulu. Apa yang kita tulis yang sesuai yang ada dalam kepala kita. Jadi saya selalu mengatakan untuk menulis itu adalah apa ya kita tulis pikiran-pikiran liar kita. Kemudian kita carikan referensi untuk membenarkan pikiran liar itu. Ya. Jadi misalnya saya berpikiran bahwa untuk menurunkan kemiskinan misalnya harus misalnya pendidikan diperbaiki. Ya. Itu yang ada dalam pikiran saya. Atau misalnya dengan memberikan pekerjaan. Carilah referensi yang bisa membenarkan pikiran kita itu. Jangan referensi dicari, kemudian kita menganyam referensi itu untuk menjadi sebuah tulisan. Itu namanya review. Ya, bukan untuk membuat proposal, tapi itu adalah untuk review. Ya. Kalau mau review ya cocok. Tapi kalau untuk membuat ide awal adalah apa yang ada dalam pikiran kita, itu kita tulis saja. Setelah itu kita carikan referensi yang bisa membenarkan itu. Maka cepat tulisan kita selesai. Ya. Berapa banyak biasanya referensinya? Membaca, kemudian akhirnya pusing. Yang mana kira-kira saya mau ambil? Sebaiknya Pak, berapa banyak referensi yang kita baca gitu? Iya. Jadi referensi itu hanya untuk membenarkan apa yang kita tulis. Jadi dalam satu hubungan, misalnya variabel X terhadap variabel Y, misalnya kita mau meneliti tentang yang umum untuk SDM, misalnya tentang kinerja. Ya. Kinerja ini kan masalah utama. Masalah utama itu harus dijelaskan terlebih dahulu mengapa itu menjadi masalah. Kalau kita sudah mampu menjelaskan kenapa itu menjadi masalah, maka kita cari sekarang referensi. Referensi apa yang bisa mempengaruhi itu? Wah, kalau saya kira-kira yang bisa meningkatkan kinerja itu adalah misalnya rajin sholat. Ya, kalau dia rajin sholat pasti kinerjanya tinggi. Carikan referensi itu. Jadi apa yang ada dalam kepala kita tuliskan. Dengan rajin salat, maka kinerja akan meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitiannya si A, si B, si C, dan seterusnya. Dicarikan referensi. Kalau sudah cari referensi tidak ada, ya ubah lagi. Ide apa lagi kira-kira yang ada untuk bisa ditulis. Seperti itu untuk memulai menulis. Ya, kalau tulisannya orang dilihat itu untuk mencari ide awal, ya bolehlah ya. Kemudian kita kembangkan. Seperti itu kan masalah bisa dari fenomena, misalnya dari fenomena yang ada boleh, atau dari riset gap. Kalau misalnya mau mencari riset gap, ya oke lah, referensi yang perbanyak dibaca. Ya, seperti itu ya.
Jadi dalam membuat tulisan kan yang paling utama yang kita mau lakukan adalah mencari variabel sebenarnya. Ya, ini salah satu contoh ya. Kita mencari variabel. Ini orang pemasaran ya. Jadi kita buat saja tabel seperti ini. Ya, kita buat tabel seperti ini. Ini adalah penulisnya siapa, kemudian apa yang mempengaruhi variabel bebasnya, ya, antecedent dan indikatornya apa. Kemudian apa variabel, ya, dan indikatornya apa. Kemudian apa akibat dari variabel itu, jadi apa variabel bebasnya. Ya, ini. Ya. Kemudian teori apa yang ada di dalam. Nah, kemudian apa hasilnya? Ini. Apa hasilnya? Jadi ini brand personality, ya, ternyata mempengaruhi brand self congruity, selanjutnya mempengaruhi business intention. Itu signifikan. Jadi ini saja yang kita ambil. Yang lain itu tulisannya dari A sampai Z, tidak usah pedulikan. Ya. Jadi kan dari sini saya sudah bisa mengatakan bahwa semakin baik brand personality-nya, ya, maka semakin, ya, ini intens untuk kunjungan itu akan semakin tinggi. Nah, ini dari hasil ini. Jadi dibaca pun bolak-balik pasti begitu yang mau dijelaskan di dalam tulisan itu secara utuh. Jadi tidak usah dibaca secara utuh karena akan membuat kita kata-katanya itu akan tersimpan di dalam. Akhirnya kalau kita menulis kata-katanya dia yang kita tulis. Akhirnya apa? Nah, terjadi plagiarisme. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman sekalian mungkin sudah banyak yang punya konsep ya, kerangka konsep ya. Oke lah. Jadi saya sudah membuat daftar ya, ada beberapa saya baca dari internet ya, tulisan-tulisannya orang ya. Dan saya menemukan beberapa variabel-variabel baru yang bisa menjadi referensi teman-teman. Ini. Ternyata ada yang disebut dengan strategic human capital. Ini semua ini variabel baru ini. Ada intellectual capital, talent management, competency assessment, competence management, dan seterusnya. Ini ada beberapa saya dapat, ya. Jadi saya dapat mungkin teman-teman satulah variabel yang agak baru, ya. Jadi minimal satu variabel yang agak baru. Ya, nanti yang lain variabelnya adalah variabel yang sudah 100 tahun yang lalu sudah diteliti boleh. Tapi minimal satu variabel itu ada hal-hal baru yang kita mau teliti, ya. Nah, teman-teman bisa cari, ya. Nah, orang-orang kesehatan ini ada disebut dengan healthcare quality, ya, kualitas pelayanan kesehatan, ya. Ada manajemen kinerja ternyata, ada manajemen inventory, ya, ada organizational outcome, ya, dan seterusnya. Mana kodong pemasaran, Pak? Nah, ada green human resource management. Ini sebagian besar adalah SDM, ya. Orang pemasaran kan banyak sekali kalau pemasarannya. Ada banyak. Cari kalau orang pemasaran, ketik saja di Google namanya Augusti Ferdinand, ya. Augusti Ferdinand. Carilah banyak tulisannya beliau. Oh iya. Atau cari tulisannya Aditya, ya, ada Aditya siapa? Nah, itu ketik saja itu akan keluar semua tulisannya, banyak tentang pemasaran, ya.
atau tulisannya Pak Dr. Gunawan, ya Gunawan, atau tulisannya Pak Rasa Munir. Nah, itu banyak untuk pemasaran. Jadi intip di sana, tapi cuma untuk mencari variabel apa yang dia gunakan. Jadi yang kita mau cari itu adalah variabel. Kemudian dari variabel-variabel itu kita berikan komentar sesuai dengan apa yang kita pahami. Ya. Apa yang kita pahami, kemudian dicarikan pembenarannya. Ya. Nah, seperti itu untuk menulis. Jadi jangan copy paste. Akhirnya tulisannya menjadi 90% plagiat. Ya. Nah, jangan terjadi seperti itu. Nah, jadi misalnya ada nggak di sini sudah punya masalah? Ada teman-teman yang sudah punya masalah? Masalah utama yang mau diselesaikan? Ada Pak. Siapa? Masalah utang Pak. Hah? Jangan bawa masalah pribadi, moto. Saya ada Pak. Iya, silakan. Apa? Saya ada Pak, tapi takutnya lari ke manajemen keuangan Pak. Nggak apa-apa kan nanti. Makanya kita kesempatan sekarang ini untuk kita setir mau dilarikan kemana? Apa? Jadi problem rencana yang saya mau teliti itu Pak, maksudnya yang saya ambil kasus mengenai pengalokasian dana desa. Terus? Apa masalahnya di situ? Rencana semua analisis Pak, pengaruh. Adakah penyelewengan? Karena yang saya lihat Pak, ini kan semua desa dapat dana desa, tetapi saya lihat dari tingkat infrastrukturnya itu masih ada yang sangat tertinggal, ada juga yang sudah bagus. Mengenai pemberdayaan masyarakatnya, ada juga yang masih maksudnya yang masih sangat standar. Kadang pemberdayaan di satu desa itu tidak ada juga yang sudah bagus. Oke. Jadi Anda menduga bahwa alokasi dana desa itu tidak tepat. Iya Pak, begitu. Seperti itu. Saya lihat juga Pak, ada yang misalnya ada yang di daerah Jawa. Saya lihat beberapa referensi pengalokasian dana desanya itu lebih besar ke pemberdayaan masyarakat daripada ke infrastruktur. Sedangkan desa-desa saya lihat untuk di Sulawesi Selatan itu lebih kepada infrastruktur dibanding pemberdayaan masyarakat. Oke. Jadi infrastrukturnya masih tertinggal, tapi pemberdayaan masyarakatnya yang bagus. Oke. Anda mau lihat dari ilmu apa? Dari ilmu apa? Manajemen apa, Farul? Manajemen SDM, Pak. Oke. Berarti kita mau lihat dari sisi SDM-nya kan? Iya, Pak. Oke. Selesai sudah. Jadi modelnya ini. Alokasi dana desa itu bisa tepat sasaran kalau apa? Orang-orang desa itu apa? Pengelola keuangan itu? Pengelolaannya ya pastinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengenai pengalokasian dana desa, Pak. Oke, itu dari aspek hukumnya. Iya, Pak. Kita kan mau lihat dari sisi SDM-nya. Oke. Jadi hati-hati melihatnya. Apakah kita mau melihat membedah masalah itu dari pisau hukum atau dari pisau SDM atau dari pisau apa? Itu dulu yang harus kita pahami. Ya. Kalau tadi banyak yang tadi yang dikatakan itu berarti dari pisau hukum yang kita mau pakai. Oh, maaf, Anda tidak bisa. Anda bukan orang hukum. Oh, iya, Pak. Yang kita mau adalah dari sisi SDM-nya. Misalnya, ini kan tadi saya sudah perlihatkan beberapa variabel kan. Menurut Anda, variabel apa kira-kira yang cocok? Ya.
Ya. Oke. Talent aja. Oke lah, misalnya ya. Ada yang disebut dengan soft competence. Pernah dengar? Kenapa? Ya. Keahlian. Ya, keahlian lunak ya, misalnya bagaimana berkomunikasi, bagaimana Perangkat. dan seterusnya yang seperti itu. Oh. Ya. Iya. Jadi kalau pengelola itu punya keahlian seperti itu, maka alokasi dana desa itu akan baik atau tidak kira-kira? Baik, efektif. Akan baik, Pak. Oke, berarti masuk kan? Dari segi Iya. SDM. Masuk kan? Gitu. Nah, begitu cara kita dalam berpikir membangun model. Nah, saya ini orang SDM, jadi yang saya pikirkan adalah orangnya. Diapakan orang itu supaya alokasi dana desa itu bagus. Ya, kompetensinya. Kompetensi itu kalau kompetensi tok saja, itu sudah beberapa ratus tahun yang lalu diteliti. Tapi kalau kita embel-embel di soft competence atau hard competence, iya kelihatan barulah. Oh iya, Pak. Nah, walaupun sudah tua, tapi pakai bedak, pakai lipstick sedikit, kelihatan lebih muda. Kan begitu. Nah, jadi kita beri bedak sedikit, ya, jadi soft competence atau hard competence, ya terserah dari Anda mau yang mana. Mau hard competence atau soft competence, boleh. Ya. Nah, jadi kira-kira untuk tambahannya satu, Pak, ya, supaya kita cukup pikir 3 lagi variabel. sekarang ini. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat soft competence ini menjadi lebih bagus? Pelatihan. Pelatihan, oke, pelatihan. Ya, diklat ya. Diklat. Nah, diklat. Pelatihan lah ya, training ya, training. Ah, training ini sudah lama sekali diteliti sama orang. Oh, sudah sering, Pak ya? Ah, lama sekali. Tapi kalau kita tambah-tambah sedikit menjadi ada yang disebut dengan effectiveness training. Diklat yang efektif. Kan jadi baru jadinya. Nah, jadi ciri-ciri variabel lama itu adalah terdiri dari satu kata atau dua kata. Tapi kalau sudah 2, 3, 4 kata, maka itu variabel relatif baru. Nah, jadi kalau trainingnya efektif, akan membuat kompetensinya menjadi meningkat. Kalau kompetensinya meningkat, maka dia bisa mengalokasikan dana itu dengan baik. Bagaimana? Masuk? Ya, Pak. Masuk, Pak. Masuk ya. Nah, sekarang misalnya mau cari variabel satu lagi. Ya. Apa lagi kira-kira yang bisa membuat alokasi dana desa itu menjadi lebih bagus? Apa lagi kira-kira? Jadi efektivitas training ya bisa membuat soft competence bisa menjadi meningkat. Musyawarah desanya, Pak. Ya, apa? Musyawarah desa. Musyawarah desa. Ya oke, musyawarah desa apa lagi kira-kira? Kita tulis saja. Musyawarah pakai H kah? Iya. Ya, apa Pak. lagi? Sebutkan saja semua. Kepala desa apa tuh? Ya. Kepemimpinan itunya. Kepemimpinan kepala desa. Kepala desanya. Oke, Ya. kepemimpinan. Ya, oke, kepemimpinan ini juga sudah variabel lama ya. Apa lagi? Pemahaman warga. Ya? Pemahaman warga. Apa? Pemahaman warga. Oke. Sekarang
kita harus berpikir, ini saya mau meneliti, siapa yang saya mau jadikan objek penelitian? Oh iya, iya, iya. Apakah masyarakat, Iya. atau perangkat desa, atau siapa? Kalau saya lihat dari variabel di atas kayak soft competence, effective training, berarti perangkat desanya, Pak. Ya, Iya. oke. Kalau kita mengambil jalan bahwa perangkat desanya yang kita mau jadikan sebagai objek penelitian, maka jangan mencari variabel yang ada hubungannya dengan selain dari itu. Ya. Oke, apa lagi kira-kira? Jadi alokasi dana desa itu bisa teralokasi dengan baik kalau apa? Orang-orang itu. Ya, pendidikannya, Pak, mungkin. Kejujuran. Kinerja. Kejujuran. Apa? Kejujuran. Pendidikannya. Kejujuran. Oke. Kejujuran. Nah, apa lagi? Tingkat pendidikan. Tingkat Kompetensi. pendidikan, termasuk di diklat. Kompetensinya. Kompetensi sudah ada. Sudah ada soft competence. Oh iya, iya, sudah ya. Apa lagi? Nah, ini saya ajak untuk berpikir kita ya. Knowledge, pengetahuannya mungkin Pak. Pengetahuan. Oke, pengetahuan. Kualitas sumber daya. Pengetahuan sebenarnya kan sudah Masuk ada kompeten. ya. Jadi kalau pengetahuan itu ada yang disebut dengan knowledge management, ada toh? Oh iya, pengetahuan manajemennya, Pak. Ya, Iya, iya. pengetahuan. Jadi mi Farul variabelnya. Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Nanti kita hubungkan. Iya. Oke, pernah dengar ini? Word capability. Pernah dengar? Kemampuan bekerja. Ya, kemampuan bekerja. Kalau budaya, culture-nya Pak enggak masuk, Dek. Culture boleh, tapi culture itu budaya, itu sudah diteliti beberapa ratus tahun yang lalu. Budaya apa? Saya budaya yang terdapat di masyarakat itu kayak gimana sehingga Bukan, budaya apa jadinya? Misalnya budaya Dreso Taman ini misalnya, atau budaya apa, kayak gitu tambahan. Kalau budaya tok saja berarti itu sudah diteliti oleh orang. Oh, gitu. Beratus-ratus tahun yang lalu. Sekarang kita eliminir yang kita anggap bahwa itu agak-agak sudah lama, ya misalnya ini ya. Knowledge management kita simpan dulu, apa kita masukkan atau tidak, ya. Sekarang, efektivitas training itu bisa meningkatkan kompetensi, betul? Betul, Pak. Betul? Oke, berarti mengarah ke sana ya panahnya ya? Iya, Pak. Oke, itu untuk mengidentifikasi panah dulu. Ya. Oke, kemudian kompetensi, bisa nggak kompetensi ini meningkatkan alokasi? Memperbaiki alokasi dana desa? Bisa. Bisa. Bisa? Karena dia bisa melihat mana yang mesti, yang mana yang Bisa? harus Kalau pertama kompetensi dikerjakan. berarti dia menggunakan dana dengan baik begitu. Oke, kalau orang kompeten ya. Ya, Oke, betul, Pak. bisa kan? Oke, bisa. sekarang kompetensi dengan kapabilitas yang mana mempengaruhi dan yang mana dipengaruhi? Kompetensi non mempengaruhi kapabilitas kerja, Pak. Oke, berarti dia panahnya ke sini. Iya, Pak. Oke. Sekarang kapabilitas ini bisa nggak mempengaruhi alokasi dana? Bisa, Pak. Iya, Bisa? bisa. Bisa, Pak. Yang mana? Dia mengarah kemana panahnya? Ke sini? Mengarah ke atas, Pak. Ke alokasi gidahana. Oke. Apakah efektivitas training bisa mempengaruhi kapabilitas?
Sudah, Pak. Bisa, Pak? Bisa. Berarti begini. Iya, panahnya ke bawah. Iya, Pak. Oke. Berarti knowledge management tidak usah kita pakai ya. Iya. Sekarang cari referensinya. Jadi Mi Fahrul. Referensi. Nah, sekarang kita mau beri titel. Beri nama. Beri judul. Nah, misalnya Anda mengatakan, jangan lupa untuk judul itu maksimum 19 kata ya. Analisis efektivitas training ya, terhadap ini pola-pola lama ya. Alokasi dana desa melalui soft kompetensi lunak ya, bahasa Indonesianya. Tapi ini agak lucu kedengaran ya. Nggak bisa dipakai bahasa Inggris, Kak, Pak? Iya, sebenarnya bisa. Tapi kadang-kadang juga ada dosen bilang, kok pakai bahasa Inggris, kenapa tidak pakai bahasa Indonesia saja? Biar lebih luas wawasannya gitu, Kak Fahrul ya? Iya, seharusnya kan begitu. Analisis terhadap alokasi dana desa melalui kompetensi lunak dan kapabilitas kerja aparat, apa namanya? Perangkat desa, Pak. Desa. Perangkat desa, Pak. Perangkat desa namanya? Iya, Pak. Ya. Perangkat desa di Kabupaten Sinjai. Selesai. Berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, masuk rumus. 14 kata. Aman. Nah, terus untuk ini, Pak, metode penelitian yang digunakan lagi nih, Pak. Analisis 17 Mei 2020. Ini kelas A1 Kuantitatif, saya. A1 19 ya? Apakah kualitatif Ya, atau Pak. kuantitatif? Iya. Kalau begini modelnya pasti kuantitatif. Kuantitatif. Iya, pasti kuantitatif kalau modelnya seperti ini. Kalau kualitatif itu ya langsung saja. Paling-paling satu variabel. Oke. Ini siapa? Siapa tadi? Fahrul, Pak. Siapa? Fahrul. Fahrul. Iya, Pak. Fahrul lah ya? Iya, Pak. Begini. Fahrul lah. Ya. Selanjutnya, siapa lagi punya masalah? Kita bantu. Saya, Pak. Siapa? Rahman, Pak. Ya, Pak Rahman. Ya, apa masalahnya, Pak Rahman? Ini tentang kepuasan sih, Pak. Iya, kepuasan. Bapak Karena pemasaran. di pelayanan, Pak, di rumah sakit. Iya, kepuasan pasien. Iya, kepuasan pasien. Oke. Iya. Jadi ini masalahnya, banyak pasien yang tidak puas. Banyak yang ini mengeluhkan tentang mengenai waktu tunggu itu. Kalau misalnya di poliklinik, biasanya kan pasien kepingin pelayanannya cepat. Nah, yang masalah di sini biasa pelayanannya waktunya misalnya mesti dia 1 jam sudah harus dilayani. Ini kadang molor beberapa waktu untuk. Oke. Ya, jadi ini kan kepuasan sebenarnya bisa diteliti oleh siapa saja, tergantung dari variabelnya ya. Nah, bisa dilihat dari sisi SDM-nya juga bisa dilihat dari sisi. Oke, sekarang mau melihat dari sisi manajemen apa? Manajemen kesehatan?
Ya, manajemen kesehatan. Oh, kesehatan. Keperawatan ya. Keperawatan. Oke. Iya. Jadi bagaimana kira-kira dikelola keperawatan itu sehingga pasien bisa puas? Dan yang bisa melihat itu adalah bukan dari sisi perawatnya, tapi dari sisi orang yang dirawat. Ya. Bagaimana kira-kira? Oke, saya bantu. Iya, Pak. Ada yang disebut dengan human resource quality, kualitas SDM ya. Iya, Pak. Jadi kalau SDM-nya berkualitas, maka bisa membuat pelayanan menjadi lebih bagus. Selanjutnya pasien menjadi puas. Puas. Begitu ya. Ya, Pak. Jadi di sini adalah service quality, ya. Jadi perawat yang berkualitas akan menghasilkan kualitas pelayanan. Kalau kualitas pelayanannya bagus, maka pasiennya akan puas. Bisa? Masuk logika? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa membuat kualitas perawat dan kualitas pelayanan itu menjadi lebih bagus? Concern, kepeduliannya, Pak. Ya. Concern, kepeduliannya perawat terhadap pasien. Bisa? Apa? Concern, kepedulian, Pak. Kepedulian. Ya. Enggak ya? Kepedulian. Apakah kalau dia peduli membuat dia menjadi lebih hebat? Kayaknya training, Pak. Oh, training. Keahlian. Kalau di training, apakah pasien tahu bahwa itu sudah di training atau tidak? Tidak, Pak. Berarti tidak sampai ya? Tidak sampai. Kan biasanya ada pasien yang menggunakan BPJS. Kalau perawatnya yang tidak pasien yang tidak menggunakan BPJS itu otomatis. Iya. Jadi yang kita pikirkan sekarang yang terjangkau oleh yang bisa dilihat oleh pasien. Apa yang bisa dilihat oleh pasien? Iya, sehingga pasien bisa menilai. Ya, seperti itu. Kalau kualitas, apakah dia berkualitas atau tidak, bisa nggak dinilai oleh pasien? Bisa. Bisa. Apakah dia melayani dengan baik atau tidak, bisa dilihat atau tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Berarti 3 variabel ini bisa oleh pasien ya. Nah, sekarang cari satu variabel lagi yang bisa dilihat oleh pasien, versi pasien. Penampilan kali. Penampilan sudah ada di dalam service quality. Service quality. Oh. Apalagi? Apa ya? Kalau kecepatan saya kayak tingkat kegesitannya pas perawat enggak deh. Masuk servis juga. Masuk di service quality. Kalau alat, Pak, gimana? Alat apa? Misalnya semua kebutuhan misalnya alat-alat yang kita kecanggihan alatnya. Ya, kecanggihan alat gitu. Ya, sebenarnya kalau fasilitas. Ya, kecanggihan alat sebenarnya itu kan ya boleh menjadi perdebatan, itu sebenarnya tidak perlu diteliti. Karena itu kan tinggal dibeli saja penyelesaiannya. Oh ya, tergantung rumah sakit. Iya. Tergantung kemampuan rumah sakit, Pak. Iya. Nah, apa lagi? Apakah dalam istilah-istilah keperawatan yang ketersediaan obat-obatnya, ketersediaan obat-obatan. Biasa kan kalau berobat tidak ada di situ, nanti harus beli di luar. Oke, apalagi kira-kira yang bisa membuat pasien menjadi puas?
politik, pelayanan, dan ini semua kan biasa merasakan pelayanan dan Anda mengatakan, wah saya tidak puas. Apa yang membuat Anda tidak puas? Apa yang membuat Anda puas? Coba pikirkan. Nah, tadi kan ada yang gesit apa? Itu kan orang yang berkualitas itu ya salah satunya adalah seperti itu ya. Apalagi? mungkin ini Pak, harga Pak. Apa? Mungkin atau tarif rumah sakit. Tarif Atau rumah sakit. iya. Oke. Orang dalam, Pak. Ya. Tarif. Orang dalam. Iya. Maksudnya orang Ada- dalam itu bagaimana? Biasanya Dalam tarif Pak itu biasa Pemimpinnya, kepemimpinan di situ Pak bisa juga. Kepemimpinan. SDM. Tapi Masalah kepemimpinan waktu, bisa nggak Pak. dinilai oleh pasien? ada. Tidak, karena Jauh Pemimpin ya. Yang tidak berhubungan melayani, langsung dengan iya. pasien itu tarif Pak. Biasanya tarif rumah sakit. Iya, yang tarif. harga, atau harga Pak. Tarif, Itu oke. langsung Apalagi selain dari berpengaruh langsung tarif? ke pasien. Iya. Lingkungannya Pak, lingkungan. Selain dari tarif, apalagi? Kebersihannya, Nah, lingkungan. Kebersihan kan sudah ada kebersihannya. di service quality. Service quality. Quality di Ya. apa ini? Apalagi? Suasana rumah sakitnya Pak. Lokasi, jarak dari Ya. rumah. Suasana rumah sakitnya Pak. Mungkin tempat tunggunya atau apa Pak? Ditasi Termasuk Pak. di service. Rumah sakit. Servis sih. Service kan sudah service quality. Tarif nih kayaknya yang paling cocok. Ya, tarif itu Pak, tarif obatan atau rumah sakit. Tarif, Obat-obat. apalagi? Tarif itu jangan terlalu kan mungkin ini sekarang ada BPJS apa segala macam. Diekspos deh. Iya. Sudah paten nih harganya. Kan sebenarnya kalau rumah sakit itu puas tidak puas ya pasti orang Datang Berobat. ya, Lanjut rumah karena sakit. kan Iya. kebutuhan. Ada kebutuhan. Iya. Tapi kan bagus juga kalau dibilang rumah sakitnya itu bagus kan Ya, itu saja yang mau bagus, di ya. kan. Apalagi kira-kira satu lagi? Ketersediaan itu apa? Jumlah perawat dengan jumlah dokter apakah? Masuk SDM. High quality. Quality di oh iya, air quality. Dua barangkali Hmm. saja variabelnya Pak. Karena mencakup semua Mi itu. Variabelnya cuma 3 saja Pak, karena mencakup semua. Oke. Pernah dengar social capital? Sosial Modal. capital. Pernah dengar? Apa pernah Pak? Enggak, Pak. Jarang sih Pak kayak istilahnya Pak. Ya. Modal sosial. Modal sosial ya. Modal Modal sosial sosial. itu seperti misalnya komunikasinya bagus, Kebaikannya. hubungan interpersonalnya bagus. Itu Oh, adalah bukan masuk ke HR quality, Pak. oke. Service juga bisa. Kualitas SDM nanti kan ada indikatornya, nanti social capital juga ada indikatornya, nanti Iya. seperti itu. Nah, Hmm. apalagi kira-kira? Ini cadangan ya, satu itu. Apalagi kira-kira? Ah, ini kalau kita periksa apa namanya hubungannya, mungkin dia ada di sini ya. Jadi kalau ini bagus, maka servisnya akan bagus. Kalau servisnya bagus, maka pasien puas. Puas ya. Nah, jadi kalau kualitas SDM-nya bagus, menghasilkan apa sehingga puas pasien. Kinerja. Larinya ke kinerja Kinerja juga perawat? Pak. Ya, ya. 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 Bisa kira-kira? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Ya, bisa. Bisa, Pak. Sangat berpengaruh, Pak. Itu mungkin ya. Kinerja Pak. Iya.
Masuk kira-kira? Masuk Pak, masuk ya. Masuk. Oke. Kalau misalnya dianggap bahwa ini kualitas SDM bisa membuat langsung puas, ya kasih lagi tanda panah itu, tapi harus dicari referensinya ya. Harus ada referensi yang mendukung. Kalau tidak ada, jangan. Garis ini bisa dihilangkan kalau tidak ada pendukungnya. Jadi bisa saja seperti ini modelnya. Ya. Oh, Jadi ada pengaruh itu langsung, bisa macam-macam modelnya, ada pengaruh Pak ya. tidak langsung melalui kinerja, ada pengaruh tidak langsung melalui service quality, ya kinerja juga ada pengaruh langsung, ada juga pengaruh tidak langsung melalui service quality. Nah, coba sekarang judulnya bagaimana? Nah, kalau mau judul yang biasa-biasa seperti ini, analisis kualitas SDM terhadap kepuasan pasien ya melalui kinerja dan kualitas pelayanan perawat di mana? Rumah sakit Wahidin. Rumah sakit umum? Wahidin. Rumah sakit umum pusat Wahidin. RSUP. Wahidin Sudiro Husodo. Begini ya? Ya Pak. Dokter ya, ada dokternya? Ya, dokter. Begini ya? Ya Pak. Ada lagi Makassarnya Kak? Makassar ya. Oke. Iya. Ya ada di judulnya. Ada minta judulnya lagi. Kita masalahnya saja belum ada. Apa lagi? Lampunya masalah. Tapi Pak. Tapi maaf Pak, kayaknya agak luas kalau yang kayak gini Pak ya. Maksudnya kalau misalnya saya mau ngambil yang lebih mengkhusus gimana kira-kira itu Pak? Kalau untuk kuantitatif itu lebih bagus umum. Gitu. Supaya nanti hasilnya bisa digunakan di lebih umum. Oh, begitu. Kalau penelitian kualitatif ya harus khusus. Tapi kalau kuantitatif ya general. Karena nanti mau ngambil kesimpulan secara general. Ya, siapa lagi tadi? Saya lagi Pak. Rijal Pak. Rijal Pak. Rijal Pak. Dulu baru sebentar Pak Arifudin ya. Arfan Libetmar Pak. Bisa. Dia pada mau semua. Arfan Libetmar Pak. Arfan di? Iya Pak. Mana Arfan? Rijal dulu Pak. Oh, Samsul Rijal dulu. Iya Pak. Kita sama dulu Pak. Akhirnya semua. Beneran deh. Rijal. Oke, silakan Pak Samsul. Apa masalah yang mau diselesaikan? Ini Pak masalahnya mungkin saya larinya ke kinerja Pak. Jadi saya Pak itu nunya Pak masalahnya di kantor BPJS Ketenagakerjaan Makassar Pak. Oh, bagus itu kalau BPJS itu perlu diteliti itu. Kenapa Om Bro? Banyak masalahnya. Bagus. Bukan, ini bukan kesehatan ya, bukan kesehatan. Ini ketenagakerjaan Pak. Beda Pak ya. Beda kesehatan dengan ketenagakerjaan Pak. Jadi kinerja ya? Iya, jadi sama di kinerja Pak. Kinerja BPJS atau kinerja karyawan, Pak, pegawai karyawannya, Pak. BPJS-nya? Pegawainya Pak. Pegawainya, oke. Iya, kinerja pegawai. Pak. Kinerja pegawai. Ya. Iya. Oke. Kira-kira yang sehubungan dengan pekerjaannya, rutinitasnya BPJS ya. Iya, Pak. Apa kira-kira yang membuat kinerja itu menjadi lebih bagus? Iya, Pak. Misalnya Pak ada satu yang itu dari sektor sama tadi Pak mungkin yang pendidikan apa? Pak, diklat Pak atau pendidikan. Diklat pendidikan. Iya Pak. Oke. Yang lain-lain lagi lah, jangan diklat semua. Kalau mungkin Pak dari budaya organisasi. Kira-kira variabel-variabel ini yang cocok, kalau kayaknya ini BPJS banget. Yang mana kira-kira? Adakah di sana pengembangan kompetensi?
Ada Pak, ini Pak, kompetensi asesmen. Ada. Pak. Mungkin, Pak. Ada. Iya, mungkin Pak bisa. Pengembangan Pak. kompetensi itu kan di dalamnya juga training apa segala macam kan begitu. Iya. Nah, cuma kita mau ambil yang agak lain-lain sedikit dari yang itu. Jadi Iya, Pak. Competence development. Nah, pengembangan kompetensi. Jadi kalau pengembangan kompetensinya bagus, maka kinerja pegawai akan meningkat. Kan begitu? Iya. Nah, oke, sekarang Suaranya kalau pengembangan putus-putus, Pak. kompetensi dilakukan dengan baik, hasilnya apa? Suara kipas angin di mute dulu, tiap pesat Bapak kipas angin. Mungkin apa namanya? Mungkin ada kompensasi, Pak. Kalau mungkin kompensasi. Ya, kompensasi, Pak. Kompensasi enggak usah. Itu kan BPJS bobrok karena kompensasi dari direkturnya terlalu besar. Habis dia bagi-bagi. Aduh. Terlalu tinggi gajinya itu Pak Direktur. Iya. Masa rugi gajinya dinaikkan? Itu kan tidak masuk akal. Itu di kesehatan itu Pak, bukan di kerjaan Pak, beda Pak. Oh, beda kan? Manajemennya beda Pak, manajemennya beda Pak. Jadi dua badan yang berbeda Pak. Satu payung ya. Bukan Pak, beda Pak, beda payung. Jadi Pak. pengembangan kompetensi yang baik itu akan menghasilkan kinerja yang baik. Tapi sebelum kinerjanya meningkat, apanya dulu yang meningkat? Nah, kita intip-intip lagi di sini. Ya, Pak. Apa kira-kira? Ini juga banyak. Ada mungkin career management, Pak. Karir, Pak. Karir management, Pak. Di career managementnya, Pak. Oke. Dibutuhkankah kreativitas kerja di sana? Iya, Pak. Tetap dibutuhkan, Pak. Iya. Jadi kalau pengembangan kompetensi dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan kreativitas kerja pegawai. Kalau kreativitas kerjanya meningkat, maka kinerjanya ujung-ujungnya meningkat. Masuk? Iya, iya. Masuk, Pak. Masuk itu, Pak. Masuk? Kreativitas iya, masuk, kerja. Pak. Iya, Pak. Apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira? Jadi kreativitas kerja meningkat, akhirnya kinerjanya meningkat. Nah. Apa lagi? Mungkin Pak, yang karirnya Pak. Tunjangan pegawainya Pak. Ya. Tadi kalau misalnya kompensasi, ini Pak ya, enggak masuk. Enggak masuk tunjangan pegawai. Kalau tunjangan pegawai? Ya, anggaplah bahwa pegawainya semua itu adalah menengah ke atas, sehingga tidak perlu lagi tidak mempersoalkan itu digaji tinggi atau tidak. Ya, cocok tuh itu Pak. Jadi gaji sebenarnya itu ada beberapa penelitian tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap kinerja. Kalau tadi yang manajemen karir tadi Pak, karir manajemen. Karir manajemen. Ya. Karir. Bagaimana tulisannya? Tadi Pak. Manajemen karir tadi. Ya Pak. Oh, karir manajemen. Ya, karir manajemen. Career manajemen. 2E-nya ya? Iya Pak. 2E-nya Pak ya. Career management.
Oke. Sekarang kita identifikasi hubungan-hubungan ini. Ya. Pengelolaan karier dengan pengembangan kompetensi, apakah saling mempengaruhi atau tidak ada pengaruh sama sekali? Ada saling berpengaruh, Pak. Berpengaruh. Ya. Jadi pengembangan kompetensi, Pak, berpengaruh ke karir. Berpengaruh terhadap pengelolaan karier. Iya, pengelolaan karir, Pak. Oke. Kalau pengelolaan kariernya dengan kreativitas, ada nggak hubungannya? Tidak ada ya? Tidak ada sih, Pak. Iya, Pak. Mungkin tidak ada ya? Iya, Pak. Agak-agak kalau ini, tidak Pak, ada, berarti dia naik begini. Ya. Ya, kalau misalnya tidak ada ya? Iya, Pak. Tapi siapa tahu nanti Anda cari referensi dan ada ya, kan berubah modelnya. Iya. Kalau saya ada, Pak. Ya, nanti kan tergantung dari referensi. Anda kan mencari referensi setelah ini kan? Iya, Pak. Kalau temukan ya ubah modelnya. Ya, kira-kira kalau seperti itu ya seperti ini kira-kira modelnya. Iya, Pak. Jadi pengembangan kompetensi akan membuat pengelolaan karir menjadi lebih baik. Kalau pengembangan karirnya bagus, maka kinerjanya akan meningkat. Iya, Pak. Masuk? Betul. Masuk, Pak. Masuk. Oke. Pengembangan karir yang baik akan menghasilkan kreativitas kerja bagi pegawai. Kalau kreativitas kerjanya bagus, maka kinerjanya meningkat. Masuk? Masuk, Pak. Ya. Oke. Bungkus. Iya, Pak. Yang ini tinggal namanya, Pak, judulnya. Judulnya. Kita bikin judul yang biasa-biasa saja dulu ya. Jadi analisis pengembangan kompetensi terhadap kinerja pegawai ya melalui manajemen yang di atas dulu ya. Iya, Pak. Melalui kreativitas kerja dan manajemen karir. Karir di BPJS ini. Iya, BPJS. Ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan. Kerjaan. Ya. Begitu saja. Iya, Pak. Silakan. Kota Makassar. Kantor cabang Makassar, Pak. Ya. Kantor cabang Makassar, Pak. Makassar. Berapa pegawainya di sana? Ada kurang lebih 100, Pak. Karena cabang Makassar, Pak, mewakili Sulawesi. Ada berapa pegawai? Kurang lebih 100, Pak. 100? Iya, Pak. Oke. Coba hitung, berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Masuk. Aduh. Kasih buka puasa. Kirim buka puasa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sudah ada bayangan, Pak. Sudah ada bayangan, Pak. Ini kasih tempat saja, Pak. Ya. Kirimkan Bapak buka puasa saja, Pak. Judulnya. Nanti habis puasa, Siapa Pak. lagi? Silakan, Pak. Siapa lagi? Siapa lagi tadi? Yang mau tadi? Paripudin tadi kan? Siapa? Ya, Arfan Bet Marif. Paripudin. Ya, dia juga, Pak. Pak Paripudin, silakan Paripudin. Ini terlalu banyak di kepala ini, Pak, jadi pusing. Apa masalah yang paling selesai? Terlalu banyak masalah. Berkaitan dengan ini, Pak, penghilangan. Ini penghilangan ini, Pak, kan gol apa nih, Pak, eselon ini, Pak, kan eselon 3 dan 4 ini kan dihilangkan ini. Bapak kan SDM itu bisa berpengaruh terhadap kinerja pegawai itu, Pak. Gitu, itu kan karir. Ya, yang dulunya kan hierarkinya untuk karir itu, Pak, dari atas ke bawah, kayaknya sekarang ini kayak menyamping itu, Pak. Karena penghilangan itu, Pak. Oke, jenjang karir ya. Iya. Nah, bisa kinerjanya, Pak, atau jenjang karirnya itu, Pak?
Iya, Di pusing penjenjangan saya. karir toh apakah istilahnya itu di dalam kepegawaian? Apakah istilahnya? Penjenjangan kah? Jenjangan, Pak. Penjenjangan karir ya. Penjenjangan karir atau peluang karir Peluang karir ya. atau promosi Jenjang, jenjang. atau Promosi jabatan, Pak. promosi jabatan. Iya. Ah, kenapa ini promosi jabatannya? Bermasalah kah? Promosi, Pak. Kalau promosi itu berarti dia ini kan Pak. Dia dipromosi, maksudnya Dia diusulkan. kalau jenjang tadi kan maksudnya jenjang karirnya. Ah. Sudah ada patokannya. Iya, jadi apa yang mau dijadikan masalah? Jenjang karirnya. Iya, Pak. Apakah saya pikir ini apakah pengaruhnya itu penghilangan eselon itu, Pak? Oh, kalau itu Kan pakai dulunya kita itu kualitatif berpikir saja kalau bahwa akan menjadi itu. Pakai eselon 3 kualitatif atau saja 4. kalau itu. Perlu digambar-gambar. Iya. Pakai kualitatif. Kualitatif, iya. Kan langsung, Pak, di sumbernya. Iya, jadi langsung wawancara. Ya. Ini sekarang ini kuantitatif, ini model-model begini. Kalau kualitatif langsung saja analisis apa ya? Analisis penghilangan apa itu? Ya, dan hubungannya dengan pengaruh kinerja. Apa ya? Boleh. Jadi analisis penghilangan Ya, dihubungkan dengan kinerja, Pak. Iya, Pak. jabatan Sananya begitu, fungsional dan hubungannya dengan kinerja. Jabatan fungsional, struktural, jabatan Iya, struktural. iya. Iya, itu kualitatif Iya. saja. Kualitatif, Pak, Di. Iya, kualitatif kalau itu. Mudah-mudahan bisa. Kualitatif saja karena itu kan belum teori-teorinya belum banyak toh, jadi harus Iya, itulah itu belum itu, Pak. kualitatif. Tapi Tapi saya pikir bisa di kuantitatifkan, Pak. Kalau dikuantitatifkan agak sulit karena itu kan baru ya. Iya, Pak. Langsung dia. Iya, peraturan baru. Iya. Iya, ada lagi yang lain yang mengarah ke kuantitatif? Saya, Pak. Siapa? Saya Pak? pemasaran dulu ya, pemasaran. Siapa yang pemasaran? Pemasaran dulu. Anto, pemasaran. Pemasaran juga Anto kan? Siapa dulu? Saya Pak, Zulijar Pak. Hah? Zulijar Pak. Siapa dulu? Zulijar Pak, Zulijar. Samsul Rijal. Tadi kan sudah toh? Sulhijar. Sulhijar, Pak, itu, Pak. Ini sudah toh? Belum Pak saya Pak. Sulhijar. Zul. Ya, Zulijar Pak. Ya Pak. Sulhijar. Ya. Oh, Sinjai. Sinjai kayaknya. Pak, siapa? Ah, Sulhijar. Iya, Oke, Pak. Sulhijar. Punya senjata itu, Pak. Ya. Iya Pak. Ini Hijar. Oke, silakan. Zulijar. Apa masalahnya? Ini terkait dengan penerapan Perda di Kota Makassar, Pak. Apa? Terkait dengan penegakan Perda di Kota Makassar. Apa? Perda? Penegakan. Oh, Perda. Oke. Kualitatif juga ini kayak. Kenapa penegakan Perda? Penegakan Perda. Apa? Kenapa? Apa masalahnya ini? Tidak tegakkah ini Perda? Mencong, Pak. Iya. Penegakan Perda di Kota Makassar sekarang kan masyarakat memandang bahwa ketika Satpol PP turun ke lapangan itu menganggap bahwa ada keras Satpol PP ketika turun ke lapangan, Pak. Oke, penegakan Perda. Oke, ya. Anda mungkin mau mengatakan bahwa itu ada political will ya? Online kamu. Nanti minta Romi saja di situ. Political will ya? Ya, gampang ya. Nanti kan bisa juga ke sana. Nanti tulisannya perbaiki. Jadi Perda ini bisa bagus kalau political will pimpinannya bagus.
Begitu ya? Anda mau mengarah kemana? Ya, Pak. Management. SDM ini atau apa? Terkait dengan STM kah? Jangan, Apa Pak. hukum kah? SDM. STM. Oke, STM. Oke. Kita lihat dari sisi SDM-nya. Kira-kira perda ini bisa berjalan dengan baik. Anda mau lihat dari sisi pegawai atau dari sisi masyarakat? Dari sisi pegawainya, Pak, yang Pegawainya, penegak perda. Oke. Perda ini bisa ditegakkan oleh pegawai kira-kira karena apa? Manajemen informasi sistem. Pemimpinnya. Anunya, Pak, kayaknya Kemampuan pimpinan mengarahkan. Ya. Kecerdasan. Apa kira-kira yang membuat penegakan perda ini menjadi lebih bagus? Kemampuan personilnya, Pak, dalam melakukan penegakan perda di lapangan. Kemampuan personilnya. Apa? Personilnya kenapa? Kemampuan petugasnya dalam melakukan penegakan perda di lapangan. Pemahamannya. Kemampuan petugas. Manajemen. Oke. Apa lagi kira-kira? Itu tadi work capability, berarti itu kemampuan petugas, Pak. Ya, oke. Apa lagi? Kalau kemampuan petugasnya bagus, dia bisa menegakkan perda dengan baik. Apa lagi kira-kira? Ujung-ujungnya itu juga apa tuh? Kompensasinya. Kompensasi. Kemampuan untuk bersosialisasi. Kompetensi development, pengembangan kompetensi. Apa lagi kira-kira? Pengembangan kompetensi. Supaya aturan itu bisa tegak. Dari sisi pegawai, bukan dari sisi masyarakat. Mungkin beratnya juga, Pak. Apa? Seperti tadi, efektivitas trainingnya juga, Pak. Adakah juga trainingnya itu petugas? Ada? Ya, pendidikan. Adakah trainingnya itu? Kejuruan. Ada, Pak. Ada. Pelatihan dalam waktu singkat, Pak. Iya. Pendidikan. Pelatihan singkat. Apa lagi? Kalau efektivitas trainingnya bagus, membuat kemampuan petugas menjadi bagus. Nah, apa lagi? Pemahaman terhadap literatur peraturan itu sendiri, Pak. Ya? Pemahaman terhadap literatur peraturan itu sendiri. Pemahaman terhadap aturan. Iya. Perdanya. Pemahaman. Penguasaan perda, Pak. Pemahaman atau penguasaan? Pemahaman. Terhadap perda. Hah? Penguasaan perdanya. Karena jangan sampai dia sendiri yang mau tidak paham. Penguasaan atau pemahaman? Pemahaman, Pak. Harus dia pahami apa maksud perdanya itu. Satpol PP ini mau menegakkan tapi dia sendiri tidak memahami perda yang dia mau tegakkan, Pak. Oke. Ya, betul. Pemahaman. Jadi tadi kemampuan itu bukankah memahami juga di situ kemampuan? Itu mungkin kalau sudah turun ke lapangan. Kemampuan menindaki barangkali. Kemampuan petugas itu ya memahami aturan, ototnya harus otot kawat. Iya sih. Iya. Betul. Iya, Mas. Kemampuan bersosialisasi. Iya. Kemampuan bersosialisasi. Human resource responsibility. Apa? Tanggung jawab. Responsibilitas. Betul. Ada tadi variabel itu hampir. Human resource
responsibility. Iya, human resource responsibility. Mana tadi? Oke. Kita ambil itu. Higher responsibilitas, Pak. Iya, human resource responsibility. Iya, ada tadi kisi-kisinya dari Bapak. Ada Mi. Pemasaran belum. Ya, kalau efektivitas trainingnya bagus, maka tanggung jawabnya bisa meningkat. Kalau tanggung jawabnya meningkat, maka dia bisa menegakkan aturan. Bisa? Ya. Ya, Pak. Bisa? Ya. Kemudian Cuman di sini, Pak. ada nggak hubungan kira-kira kemampuan petugas dengan tanggung jawabnya? Tanggung jawab, ada nggak kira-kira? Ada Pak. Ada. Ada, Pak. Yang Ada. mana yang mempengaruhi dan yang mana dipengaruhi? Tanggung jawab kayaknya ke kemampuan. Enggak, tanggung jawab yang mempengaruhi, dia akan bertanggung jawab. Atau kalau dia bertanggung enggak, jawab, tanggung jawab dia dulu. Iya, dia tanggung jawab dulu baru dia mampu, Pak. Dia bertanggung jawab membuat kemampuannya meningkat atau karena kemampuannya bagus sehingga dia bisa bertanggung jawab. Kemampuannya bagus. Bertanggung jawab dulu, Pak. Jawab dulu. Mampu dulu baru Iya. bertanggung jawab. Dari pribadinya dulu baru action. Oke. Ya. Gampang kan, ini cuma tanda panas saja kita mau letakkan. Oh begitu nih Pak caranya. Ya. Selanjutnya Anda carikan referensinya. Iya. Nanti referensi ada yang mendukung, baru dikatakan itu fix. Ini baru draft. Dari draftnya Pak ya. Ya, jadi cari referensinya. Ada nggak penelitian? Ini panah ini mau dicarikan. Ada nggak penelitian ke sini? Ada penelitian ke sini. 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 Atau ada buku yang menjelaskan. Ya, belum pernah ada penelitian, tapi ada konsep buku atau ada buku yang Anda baca menyatakan seperti itu. Misalnya, di situ dia mengatakan seorang pegawai yang memiliki tanggung jawab yang baik itu akan menambah kemampuannya untuk atau akan menambah kehebatannya dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu bisa diambil. Berarti itu yang membenarkan dari sini ke sini. Walaupun tidak dia sebutkan kemampuan petugas, nanti kita yang mengartikan bahwa yang dimaksud di sini adalah kehebatan, adalah kemampuan. Begitu cara mencari referensinya. Oh, jadi panah-panahnya itu juga tergantung referensi kita, Pak ya? Iya. Ini kan sekarang ini baru common sense yang ada dalam kepala kita. Iya, iya. Ya. Nanti benar ini kalau betul-betul ada referensi. Nah, ini baru logika kan kita bangun. Jadi panah itu bisa bergeser-geser nanti Bisa setelah saja, nanti panahnya berdasarkan bergeser. referensi di. Iya, tergantung dari referensi. Iya, iya. Jadi analisis efektivitas training terhadap penegakan perda. Penegakan perda nanti kan melalui HR responsibility. Iya. HR tanggung jawab SDM toh? Iya. Responsibility dan kemampuan petugas. Satpol PP. Iya, Satpol kah? Iya, Pak. Satpol PP Kota Makassar. PP Kota Makassar. Kota Makassar. Oh, oke. Jadi Mi. Jadi Mi Pak. Saya jadi yang pusing. Banyak yang kirimkan kualitatif kita Pak Ipin. Jadi saya tunggu parcel ini di rumah. Iya betul itu Pak.
Yang kita bikin. Iya betul memang. Minimal buka puasa. Share alamat ini Pak. Iya. Share alamat nih Pak di grup. Iya, siapa lagi? Saya juga berminat ini. Ya, siapa? Saya Pak. Siapa yang pemasaran tadi? Kayaknya Pak. Saya Pandi tadi Pak. Ya, saya Pak Arpandi Pak, Arpandi Betmar. Siapa dulu? Dulu Pak. Arpandi Pak, dari tadi Pak Arpandi. Tadi Pak. Iya, silakan Pak. Cuman saya Pak, kualitatif kayaknya Pak. Apa itu? Karena tetap mengukur kinerja. Tapi saya gabungkan dengan kan begini Pak, kalau kinerja kan biasanya orang selalu melihat bahwa salary-nya atau apa yang didapatkan dari situ. Cuman saya di sini melihat Pak komunikasinya yang saya ambil Pak. Jadi Pak Arpandi ini apa? SDM atau apa? SDM Pak, SDM. SDM. Iya Pak. Oke. Arpandi Betmar. Oke. Iya Pak. Apa di sini? Kinerja? Kinerja Pak terakhir. Kinerja, oke. Ya, yang paling pertama Pak, dia komunikasi Pak. Tapi saya lebih kepada komunikasi efektif Pak. Oke, komunikasi efektif. Oke. Efektif komunikasi. Jadi orang komunikasi lagi nih. Ya, penggabungan Pak. Apa lagi? Kemudian Pak turun dari komunikasi, dia menghasilkan persepsi Pak. Jadi komunikasi efektif itu persepsi Pak. Persepsi terhadap? Terhadap komunikasi yang dikomunikasikan. Terhadap masalah yang dikomunikasikan. Ya, terhadap masalah yang dikomunikasikan. Persepsi. Persepsi masalah berarti. Apalagi? Tidak. Persepsi adalah definisi orang terhadap hasil komunikasinya. Apalagi? Ketiga itu Pak adalah mungkin masuk ini tadi work apa yang tadi punyanya Pak Ijal mungkin tadi. Work capability. Karena di sini saya menggambarkan Pak, saya coba menggambarkan di kerangka pikirannya dari komunikasi turun ke persepsi, dari persepsi itu menghasilkan dinamika tim kerja Pak. Nah, dari dinamika tim kerja menghasilkan kinerja Pak. Oh begitu. Seperti itu Pak. Jadi komunikasi di sini yang saya ambil adalah komunikasi efektif Pak. Jangan betul-betul orang komunikasi jadinya. Nah itu ini makanya saya mau tanyakan ini Pak. Karena jangan sampai lebih kebanyakan memang ke komunikasi. Karena memang saya ingin di sini karena biasanya kan yang diteliti itu adalah mengenai kayak misalnya kami Pak di pemerintahan adalah tunjangannya atau TPP-nya atau apalah. Saya lebih tertarik kepada komunikasinya Pak karena ide ini muncul ketika ketika pandemik ini Pak bahwa tetap bisa menjalankan pekerjaan sekalipun dari rumah dan menandakan bahwa komunikasi itu paling penting sebenarnya Pak. Oh, orang komunikasi. Nah, di dalam SDM kan butuh komunikasi. Jadi sehebat apapun pemimpinnya kalau dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik tidak akan menghasilkan sesuatu. Nah, itu yang kemudian saya kepikiran Pak, oh bisa seperti ini berarti. Oke, tapi kalau orang SDM bukan komunikasi efektif jadinya. Iya, orangnya yang yang diteliti. Jadinya menjadi kemampuan komunikasi. Ya, kemampuan komunikasi, Pak. Tinggal dirubah anunya, redaksinya. Oke. Ya. Apalagi kira-kira yang bisa membuat kerjasama meningkat? Nah, ini saya kasih. Ya, bisa Pak, cepat. Bisa Pak. Ya, ada masukan Pak. Iya. Media sosial. Modal sosial. Modal sosial Pak. Iya. Siap Pak. Modal sosial, kemudian kan sebenarnya modal sosial ini termasuk komunikasi dalamnya. Iya Pak, iya Pak. Kemudian yang bisa membuat teamwork bisa berjalan dengan baik. Teamwork. Apa kira-kira yang membuat kerjasama bisa meningkat? Selain dari modal sosial.
Jadi jangan kita menggunakan komunikasi efektif, karena komunikasi efektif itu orang komunikasi Iya, punya. lari ke komunikasi. Jadi modal sosial jadinya. Modal sosial, kalau modal sosialnya bagus, akan meningkatkan kerjasama. Kalau kerjasama bagus, maka kinerja akan meningkat. Apalagi yang bisa meningkatkan kerjasama? Ini saya dapat. Ini. Profesionalisme, Pak. Jadi itu tadi komunikasi efektif ada di dalam sini ya, di modal sosial. Siap, Pak. Jadi profesionalisme kerja, kalau profesionalisme pekerja meningkat, maka kerjasama akan meningkat. Kalau kerjasama meningkat, kinerja meningkat. Modal sosialnya bagus, juga bisa membuat teamworknya bagus dan kinerjanya meningkat. Kayaknya ini yang bagus. Jadi analisis profesionalisme kerja dan modal sosial terhadap kinerja melalui tim work. Di mana ini? Di BKD, Pak. BKD provinsi. Hah? BKD provinsi, Pak. Oh, teamwork. ASN ini ya? Iya, Pak. Di BKD provinsi, Pak. Provinsi? Iya. Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oke, coba. Siap, Pak. Siap, Pak. Silahkan cari referensinya. Siap, Pak. Siap, Pak. Nah, ini sudah berbagai macam model yang muncul ini ya. Nah, ini mantap ini model-modelnya. Masih ada? Salah, Pak. Ya, siapa? Andi Ardianto Sampa. Oh, oke. Andi Ardianto, iya. Andi Ardianto Sam. Ya. Apa masalahnya, Pak Andi? Ya, begini, Pak. Masalah terkait kan kebetulan ini ada muncul virus COVID-19. Ya. Kebetulan masalah yang terkait itu di desa kami, Pak. Masalah pembagian sembako yang bantuan dari Pak Jokowi, Pak. Bantuan dari Pak Jokowi yang pembagian sembako BLT sama prasejahtera. Kebetulan ini masyarakat setempat banyak yang komplain karena cara dari aparat desa itu dia tidak membagikan ini bantuan BLT prasejahtera. Halo. Halo. Jaringannya kurang bagus kayaknya di desa itu, Pak. Ya. Jaringannya kurang bagus karena di desa tadi. Terus Pak, kebetulan masyarakat setempat banyak yang komplain karena tidak merata cara pembagian kayak BLT, prasejahtera sama sembako. Karena kan ada karena yang saya lihat itu Pak, pada saat saya tinjau itu Pak, ada yang sudah meninggal tapi dia tetap mendapat bagian
bagian mendapat bantuan dari desa setempat. Bagaimana itu Pak? Karena masyarakat yang sebagian itu ada yang layak untuk mendapatkan ini bantuan, sedangkan yang tidak layak ini mendapatkan. Kenapa dia mendapatkan ini bantuan dari kepala desa, Pak? Oke. Misalkan dia pensiunan ASN. Iya, saya sudah dapat clue-nya. Kalau ini agak sulit kita buatkan model, jadi lebih bagusnya pakai kualitatif. Oh iya Pak. Jadi wawancara. Wawancara langsung Pak. Iya, wawancara langsung dengan masyarakat, dengan perangkat desa. Siapakah yang bertanggung jawab tentang data? Itu diwawancarai. Kenapa data ini simpang siur dan seterusnya, akhirnya nanti ditemukan benang merahnya. Jadi kalau mau itu tetap pakai kualitatif, lebih bagus. Pakai kualitatif Pak. Iya, pakai kualitatif, ya. Tapi kalau misalnya mau dikuantitatifkan, ya bisa juga dipikirkan bagaimana kuantitatifnya. Misalnya masalah keakuratan data dan seterusnya itu, itu dijadikan sebagai masalah. Misalnya tidak akurat datanya, jadi keakuratan data yang mau dicari. Apa yang bisa membuat data itu menjadi akurat? Jadi misalnya ya, kalau kita mau kuantitatifkan ya, keakuratan data, apa namanya itu? Data miskin ya? Data miskin atau data kemiskinan? Oke. Data masyarakat prasejahtera. Data miskin. Keakuratan data kemiskinan. Miskin kayaknya. Dia lagi jaringan Pak. Masyarakat miskin. Ya? Data masyarakat miskin. Data, oke lah, pokoknya seperti itulah ya. Nanti Anda pergunakan kata yang benar. Kalau kita mau lihat dari sisi SDM, dan yang kita mau teliti adalah orang-orang yang terlibat dalam membuat data. Siapa itu yang membuat data? Siapa yang bertanggung jawab tentang data ini? Siapa Anto? Pansus. Mungkin RT RW atau apa. Nah ini sebenarnya yang begini Pak agak ribet juga Pak, karena sumber data itu ada banyak. Seperti rumit alurnya Pak. Kalau kita mau tarik anunya ini Pak, karena mulai dari ada banyak sumber. Ya, sumber dinas sosial, desa. Dinas sosial melakukan sendiri. Ya, tapi kan kita nanti bisa telusuri data awal dari mana? Data awal itu Pak, kalau saya dengar kemarin itu Pak, dari rata-rata ada dari PKH. Iya, dari PKH itu mendapatkan data dari mana? Dinas sosial Pak. Dinas sosial mendapatkan data dari mana? Dinas sosial Pak. Turun ya? Ke kecamatan Pak. Sendiri Pak. Langsung dia turun ke kecamatan dan desa Pak. Langsung ke lapangan Pak, melakukan pendataan. Berarti ada kader. Ya Pak, ada. Iya Pak, ada. Ada Pak. Ada namanya pendamping. Ada pendamping. Ada namanya PKH, ada lagi setelah PKH Pak, ada namanya TKSK. Ada pendamping PKH, saya lihat kalau itu. Kalau misalnya memang mau diteliti tentang keakuratan data ini, apa yang bisa mempengaruhi, ya kan kalau kita lihat dari sisi SDM-nya ya paling-paling tadi seperti tadi ya, kualitas SDM-nya tidak bagus, ya. Kemampuannya tidak bagus, seterusnya kan begitu. Ya Pak. Nah, cuma masalahnya siapa yang mau kita jadikan responden? Kalau dijadikan responden Pak, banyak untuk mau dijadikan responden. Mungkin RT RW, mungkin dinas sosial, jadi banyak. Dinsos juga termasuk itu Pak. Kalau untuk mau dijadikan tapi harus responden. ditelusuri dulu. Data awal itu dari mana? Apakah data itu dari RT RW atau dari mana? Jadi begini Pak, saya lihat untuk mengenai
data bansos ini untuk dinas sosial, itu kan pengambilan data awalnya itu Pak di tahun 2011. Nah, tahun-tahun setelahnya itu dilakukan pembaharuan, tetapi ketika muncul bantuan dari dinas sosial, yang selalu muncul itu masih data yang 2011 itu. Pembaruannya saya mana? lihat nanti problemnya itu sumbernya ada di atas Pak, di dinas sosial. Pembaruannya kemana? Pembaruannya ke dinas sosial Pak. Tapi tidak pernah muncul itu pembaruan? Iya betul, masih tetap menggunakan data yang lama. Berarti sudah tahu, tidak perlu diteliti kalau begitu. Iya Pak, masalahnya itu ada di pusat Pak. Iya, tidak perlu diteliti. Cari yang lain. Sama dengan pemilu itu, selalu data lama yang muncul. Iya. Salahnya Itu ada orang meninggal dikasih dicuplik, sudah dicuplik, muncul lagi. Iya. Susah kalau pemerintah mau diteliti. Iya, cari lagi masalah yang lain. Siap, kalau begini, pengamat ini Pak, kepuasan pengamat. Orang yang mengamati tidak puas melihatnya. Siapa lagi? Kayaknya sudah masuk waktu duhur Pak, maaf Pak. Cukup? Hari apa lagi Pak? Cewek-cewek lagi minggu depan. Pak, cewek-cewek lagi Pak minggu depan Pak. Yang dibikin ini, yang konsultasi judul. Kita lebaran. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ini party ini sudah selesai, judulnya kali. Sudah lebaran lagi. Setelah lebaran lagi lah. Ya. Sudah lebaran. Oh iya, sambil dipikir-pikir Pak Dik masalahnya apa. Lebaran lagi. Ya. Iya Pak. Jadi saya kirimkan saja ini ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke, saya kirimkan ke grup. Iya, bisa ganti judul saja Pak itu Di. Ya. Ganti tempat. Bisa diganti tempat saja itu Pak Di. Kalau tidak mau kualitatif cari judul lain. Masih bisa jadi berubah ini Pak, toh masih bisa jadi berubah judul harus ini, ada Pak. perbedaan. Oh, harus ada pembedaannya Pak. Berarti saya masih cari ini Pak. Iya, cari. Iya sama Ki, sama cari. Ya enggak jelas cari. Masalah untuk dekat rumahmu. Banyak sekali masalah. Dekat rumahmu. Apa masalah itu? Jangan ku belajar salan toh. Oke, kuliah online mana kuliah online? Oke. Metode yang ini ini kelas A1 ya? A1 A19 sama A1 A1A ini ya? Ya. Oke, saya kirimkan ke situ supaya teman-teman bisa melihatnya. Ya, kurang lebih seperti itu pada kalau kita membuat judul ya, judul awal. Itu tanpa kita membaca. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah tanpa membaca kita membuat judul. Ya. Kalau kita banyak membaca kan langsung bisa dapat ini pada penelitian ini berbeda sehingga saya namanya riset gap ya. Atau ada fenomena. Nah, ini sekarang kita tanpa membaca membuat menurut logika kita, setelah itu kita carikan referensi. Itu juga bisa. Jadi, masih ada kemungkinan berubah Pak ya? Iya, ada kemungkinan berubah kan. Siapa tahu referensinya tidak cukup. Bisa saja. Pak, siap Pak. Iya. Siap Pak. Teman-teman bisa. Nah, seperti itu ya. Pak, Pak bagaimana nilai semester 1 Pak? Nilai semester 1? Anda tahu ada atau tidak? Datang di kampus. Pernah ditanya sama Pak Irsan, tapi itu Pak, katanya nilainya belum diinput. Oh, belum diinput kan semua sekarang ini dari rumah semua jadi susah. Iya. Yakin saja nilainya bagus. Oh, yakin Pak Di? Yakin. Oke, setelah melihat kenyataannya baru agak sulit kan pelaksanaannya. Biar lambat Pak, yang penting lulus semua Pak. Iya. Iya, jadi teman-teman persiapkan proposalnya dari bab 1 sampai bab 3. Pedoman penulisan sudah didapat ya? Revisi 02. Sudah? Sudah Pak. Ada Pak, sudah ada. Iya, sesuaikan dengan Hard itu. kopinya belum ada. Iya, tidak usah hard copy, soft copy saja. Saja. Mudah dibaca kalau soft copy loh. Nah, seperti itu ya.
Jadi teman-teman nanti setelah Lebaran seharusnya kan bulan 5 ini kita final, tapi ada masalah sehingga agak lama sedikit. Ya setelah Lebaran lah, mungkin di Juni akhir. Bagaimana pertemuannya yang lain? Dosen-dosen lain sudah lengkap kah? Maunya yang kayak Bapak begini, bagus. Kenapa? Kalau untuk final, Pak. Iya, Pak. Lewat classroom, Ji. Baru tugas terus. Oh, tidak. Jarang-jarang yang pakai Zoom kah? Iya, Pak. Singkir juga. Tugas. Ada yang tugas terus Pak setiap pertemuan. Ya? Ada yang tugas terus Pak setiap pertemuan. Ada apa? Ada yang tugas terus setiap pertemuan seperti itu. Bagus. Supaya tambah hebat. Tidak ada pertemuannya. Tidak ada pertemuannya, Pak. Pakai classroom cuma dimasukin saja slide-nya, terus kita suruh bikin tugas yang sesuai dengan slide-nya itu, Pak. Oh, begitu. Terus slide-nya itu juga membingungkan, tidak nyambung kayaknya antara slide. Materi 1, materi 2. Iya. Terus terang gini, Pak. Maunya yang kayak begini, yang kayak Zoom, terus dijelaskan. Iya, enak kalau begini. Oh iya. Bisa komunikasi. Tidak ada Komunikasi masalah. dua Nanti arah. teman-teman kalau misalnya masih butuh waktu ya kita tambah-tambah durasinya, tidak apa-apa. Kebetulan Ya, saya punya ini bisa 24 jam. Tidak salah. Iya, makanya enggak pernah putus-putus, enggak keluar-keluar. Iya, alhamdulillah. Mungkin berbayar. Alhamdulillah. Seandainya semua dosen begini, Pak. Ini yang berbayar ya, Pak? Ya? Ini yang berbayar ya? Ya, sudah berbayar ini. Ya enak yang kayak Oh, sih ya enak begini, Pak. Cepat bayar uang kuliah ini. Kalau begini. Apalagi cewek-ceweknya, Pak, diskusi. Iya, enggak apa-apa diskusi. Kan kalau misalnya nanti setelah Lebaran boleh misalnya bukan hari Minggu minta waktu, enggak apa-apa supaya lebih cepat. Durasinya juga bisa. Iya. Iya, Pak. Seandainya begini semua dosen, Pak, bagusnya. Supaya teman-teman idenya apa, kan kadang-kadang kita sudah punya ada ide dasar, tapi bagaimana mengembangkannya itu masih agak sulit. Setelah itu cari referensi ya. Ini kan nanti yang jadi ini, nanti tugas proposalnya, itulah nanti yang menjadi tesisnya. Usahakan seperti itu supaya tidak 2 kali bekerja. Kerja untuk tugas, kerja lagi untuk tesis, kan 2 kali kita bekerja. Tapi kerja untuk tugas dan sekaligus itu jadi tesis kan bagus. Iya, betul. Betul, Pak. Jadi kerja toh. Iya, Pak. Nah, seperti tadi itu yang yang sudah jadi itu sudah bisa jadi tesis sebenarnya. Tinggal referensi dari teman-teman ya. Jadi mohon teman-teman kasih saya nanti daftarnya siapa-siapa yang hadir supaya kalau Pak Benjamin saya lihat sering ikut seminar juga. Mantap ya. Pernah saya lihat Pak Benjamin ikut seminar. Jadi tesisnya Pak Benjamin, Pak. Oh, sudah jadi. Jadi proposalnya. Wah, jilid, Pak. Kalau begitu. Ya diam saja. Iya. Bagaimana Pak Tahir, sudah selesai? Pak Tahir. Bentar, Pak. Bentar cari judul dulu. Mungkin sudah baru cari masalah ya. Dua dari Unhas, Pak Arifudin dengan Pak Makmur bagaimana? Sudah jadi anunya? Ini pusing ini Pak. Ini mau diganti nanti Pak Arifudin boleh japri saya dengan Pak Makmur. Ya apa idenya nanti siapa tahu saya bisa. Oh iya Pak, iya Pak, ya. Pak bisa menjapri Pak. Boleh. Kalau yang lain Pak. Boleh. Ya, kalau saya lagi duduk begini, lagi di komputer, tiba-tiba masuk japri aja itu Iya, saya kira seperti itu ya, teman-teman sekalian. Ya, nanti rekamannya nanti saya akan kirimkan. Ya, untuk bagaimana ini kan model tadi sudah dipahami ya. Nanti saya kirimkan rekamannya, ya, supaya bisa teman-teman lihat kembali ya proses-proses dalam membuat model ya
dengan asumsi metode kuantitatif. Ya. Saya kira seperti itu, teman-teman. Selamat menunggu buka puasa. Ya, berapa jam lagi? Semoga kita semua senantiasa terhindar dari virus corona. Ya. Amin. Amin. Coronanya bisa cepat berlalu supaya kita bisa bersua di kampus. Rasa-rasanya tidak sunyi di kampus ya. Betul. Iya, Pak. Ya, Betul itu, Pak. Iya. Walaupun kita bisa bertemu seperti ini. Merindukan suasana kampus. Iya, suasana kampus tetap nomor 1 lah. Iya, the best. Tapi ini kan sudah luar biasa, sudah bisa kita saling melihat, ya. Artinya yang hadir hari ini ada 26 orang, saya pastikan tidak corona. Tapi yang tidak hadir saya belum bisa pastikan, ya. Iya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya ya.